Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin David, NIM L1A119155. Saya dari Prodi Kehutanan, Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudulkan budidaya jati. Langsung saja ke materinya. Nah, sebelum kita mengetahui tata cara budidaya jati ini, kita harus mengetahui apa sih pohon jati itu atau bagaimana sih ciri pohon jati tersebut. Pohon jati ini merupakan jenis pohon yang menghasilkan kayu yang bermutu tinggi, memiliki pohon yang besar, berbatang lurus, dan bisa tumbuh hingga 30-40 meter. Daunnya besar, akan tetapi akan terjadi gugur atau rontok di musim kemarau. Pohon jati ini bernama ilmiah kan Tectona grandis. Dan berdasarkan klasifikasinya, pohon jati itu sendiri berasal dari ordo Lamiales dan famili Lamiaceae. Memiliki nama genus Tectona dan spesies Tectona grandis. Dan bisa lihat kingdom, subkingdomnya sampai subkelasnya. Ya, untuk morfologinya kita bisa lihat mulai dari batang, tinggi dan diameter maksimal pohon jati 45 meter. Itu udah paling tinggi maksimal ya. Dan diameternya 200 cm. Batangnya biasanya silinder tapi menjadi bergalur dan sedikit ditopang pada bongkot yang berbentuk seperti belimbing, khususnya pohon yang besar. Warna kulit pohon jati sendiri berwarna coklat, abu-abu, keputihan kehitaman dengan alur memanjang dan sedikit mengelupas. Pohon tua sering beralur dan berbanir. Kulitnya memiliki batang yang tebal. Nah, ini seperti kita lihat warna foto batang pohon jati yang masih muda ya. Kemudian ini daun. Nah, kalau daunnya sendiri memiliki panjang 13-75 cm, lebar 10-40 cm, dan letak daunnya bersilang atau berbentuk elips dan berbentuk elips. Bentuk tajuknya rimbun dan pada daerah yang lebih dingin dan curah hujan yang tinggi. Biasanya daun-daunnya lebih lebar. Bentuk daun oval dengan ujung tumpul atau agak runcing. Nah, ini gambar daun pohon jati. Bisa kita lihat ada 3 buah ya. Kemudian bunganya biseksual. Akar jati memiliki 2 jenis akar, tunggang dan serabut. Kemudian buahnya keras, berbungkus kulit daging, lunak, tidak merata, atau tipe buah batu. Ukuran buahnya bervariasi 5-20 mm, umumnya 11-17 mm. Nah, dalam prospek masa depannya diperkirakan menurun ya, karena lahan dari tahun ke tahun akan semakin berkurang seperti yang kita ketahui, karena banyak sekarang lahan dipergunakan untuk berkebun pertanian ya, bukan untuk lahan kehutanan, dan juga banyak digunakan untuk membangun perumahan seperti itu ya. Dan pertumbuhan dan perkembangan jati pun membutuhkan waktu yang lama. Nah, dan proses pemanenan pun sangat lama, dan prospek jati untuk dijadikan usaha dari tahun ke tahun akan meningkat karena kebutuhan akan pohon jati sendiri sangat banyak. Namun ketersediaan pohon jati di Indonesia semakin sedikit akibat penebangan liar tanpa penanaman kembali. Kemudian pada materi selanjutnya yaitu cara budidayanya. Nah, cara budidaya jati ini sebagai informasi, dalam lahan yang memiliki luas sekitar 1 hektar dapat ditanami sekitar 2000 bibit jati dengan jarak tanam yang tidak terlalu dekat, yaitu sekitar 2 x 2 meter atau 2 x 2,5 meter. Lubang tanam yang dibuat memiliki 30 cm x 30 cm hingga 40 x 40 dengan kedalaman lubang sekitar 30 cm sampai 40 cm. Nah, sebelum melakukan penanaman lahan pun lahan tanam dibersihkan terlebih dahulu dari gulma atau tanaman pengganggu. Setelah semua proses telah dilakukan, mulai dari pengolahan lahan hingga pembuatan lubang tanam, dilakukan penanaman.
sama halnya menanam pohon jati pada umumnya. Ya, kemudian slide selanjutnya, cara tumbuh. Jati merupakan salah satu jenis tanaman yang mendominasi ya di hutan Indonesia. Tanaman ini sangat baik dibudidayakan di Indonesia karena kondisi cuaca dan lingkungan yang tropis sangat mendukung untuk pertumbuhan jati. Jenis tanaman ini dapat ditanam di berbagai kondisi lahan dan lingkungan, seperti hutan dataran rendah, dataran tinggi, atau hutan pegunungan, industri, lahan kering tidak produktif, lahan basah, dan lahan perkebunan. Syarat lokasi untuk budidaya jati ini memiliki ketinggian maksimum sekitar 700 meter di atas permukaan laut, kemudian memiliki suhu udara 13 sampai 43 derajat Celcius, memiliki pH tanah 6 dan kelembapan lingkungannya 60 sampai 80%. Tanah yang cocok untuk pertumbuhan jati adalah tanah lempung, lempung berpasir dan liat berpasir. Nah, unsur kimia pokok atau makroelemennya yang diperlukan untuk pertumbuhan jati yakni kalsium, fosfor, kalium, dan nitrogen. Sementara itu, curah hujan optimum yang diperlukan untuk pertumbuhan sekitar 1000 sampai 1500 mm per tahun. Curah hujan berpengaruh terhadap sifat gugurnya daun dan kualitas fisik kayu. Kemudian pemeliharaan jati. Pemeliharaan tanaman jati ini tidak terlalu sulit ya, karena tanaman jati tidak mudah terserang penyakit, sehingga penyemprotan insektisida hanya perlu dilakukan setiap 2 minggu secara teratur dengan dosis yang telah dianjurkan untuk mengendalikan serta membunuh hama yang sering menyerang tanaman jati, yaitu seperti ulat dan belalang. Setelah penanaman, memang tanaman ini tidak dapat dibiarkan tumbuh tanpa pupuk dan mereka mencari unsur hara dalam tanah yang dibutuhkannya sendiri. Namun untuk mendapatkan hasil yang maksimal maka perlu dilakukan pemupukan terhadap tanaman. Kemudian hambatan dalam membudidaya jati ini ada beberapa ya. Yang pertama, pertumbuhan pohon jati yang lambat dengan germinasi rendah yang membuat proses propagasi menjadi sulit. Kemudian lahan yang sekarang semakin sempit seperti yang saya katakan dari awal, dan kemudian hama dan penyakit, kondisi tanah, intensitas cahaya, suhu, kelembapan, kemudian pemilihan biji, yang kemudian selanjutnya pertumbuhan tanaman yang jelek seperti patah, bengkok, dan gundul. Kemudian bagaimana sih cara mengatasi hambatannya? Di sini ada saya cantumkan beberapa, yaitu yang pertama, tanaman jati baik ditanam di tanah yang bertekstur lempung, lempung berpasir atau liat berpasir, dan akan tumbuh kurang baik di tanah yang tergenang. Nah, kemudian pembuatan saluran pematusan air hujan agar air tidak menggenang di area perkebunan, kemudian pruning, yaitu memotong atau menghilangkan tunas baru, calon cabang yang tumbuh pada batang utama sampai pada ketinggian 6 meter untuk menghilangkan mata kayu. Kemudian yang keempat, pembuatan benih dan pesemaian dengan pemilihan biji yang baru. Untuk mendapatkan tanaman jati yang bagus dengan batang yang lurus, dengan mengatur jarak barisan antara 6 sampai 8 meter dan dilarikan 4 sampai 6 meter. Kemudian pemeliharaan, pendangiran atau kegiatan pengeburan tanah di sekitar tanaman untuk memperbaiki sifat fisik tanah yang dapat memacu pertumbuhan tanah, mengganti tanaman yang mati, kerdil atau tidak sehat, penyiangan, pemupukan dan penyiraman, pemangkasan cabang, perwiwilan dan tonggak penyangga, kemudian pemberantasan hama penyakit dengan menggunakan insektisida atau akarisida seperti yang saya katakan di slide tengah tadi ya. Ya, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.